Buya Arosi. Tadi malam kita ngaji bareng di Masjidillah. Tadi subuh bersama segenap santri. Tadi pagi launching hari center. Sore ini dilanjutkan dengan Dewa ini. Dan nanti malam insya Allah beliau akan mengisi Dewa ini di Murara, tepatnya di Sorolan ya. Dan besok subuh insya Allah di Masjid Agung Al-Mahdi. Alhamdulillah. Dan insya Allah sebentar lagi kita akan mendengarkan dan mengikuti kajian bersama Buya Arosi dan juga di samping beliau ada Kabir Berikutlah Asya, beliau dari Kota Palembang, murid daripada Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Malik Al-Hasani Al-Makti. Adapun Buya Arosi, Godi dan Anak Ta'rif. Insya Allah kita sudah banyak mengikuti kajian beliau secara online ataupun di YouTube. Hari ini alhamdulillah Allah jumpakan kita dengan para ulama, kita jumpakan dengan habaib. Mudah-mudahan di sini akan terpancar rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Ada baiknya kita awali majelis lewat ini sore hari ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin. Selanjutnya kita dengarkan pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ustazah Suhailiyah, murid terbaik Kota Lubulingga dan juga pemimpin tilawah di pesantren modern Amisara. Kepada Ustazah Suhailiyah kami persilakan. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وكان الإنسان عجولا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi semakin menyejukkan hati kita, menenteramkan batin kita, menjernihkan pikiran kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin jamaah majelis yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendengarkan pembacaan kalam ilahi tadi, tibalah saatnya momen yang kita nantikan, yaitu hiwar ilmi bersama Buya Dr. Haji Ar-Razi Hashim MA. Untuk hiwar ini akan dipandu langsung oleh Kakanda Kiai Haji Muhammad Atiq Fahmi Al-Hadi LCMAG. Kepadanya diserahkan sepenuhnya. Tes satu. Teman-teman kita bisa disuruh duduk Pak, biar enak doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kekenyangan apa kengantuan nih kira-kira? Oh ya, ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار adada ni'amillahi wa idlalih. Amma ba'du. Yang kita banggakan, tamu kita, guru agung kita, Dr. Buya Ar-Razi Hashim hadir bersama kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga beliau, amin. Dan lidah-lidah atau kalimah-kalimah yang keluar dari beliau menjadi sebab wusulnya hati kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang ada di samping beliau, guru kita Al-Habib Nabil bin Umar As-Segaf juga senantiasa dijaga Allah untuk menyebarkan ilmu-ilmunya Allah.
ilmu yang membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, dengan izin Allah hari ini kita akan melaksanakan hiwar ilmi. Apa itu hiwar ilmi? Dialog keilmuan. Ibu-ibu banyak tak yang kepengen ditanya kira-kira? Lah kok diem ini? Banyak tak yang ingin ditanya? Ini diem ini karena kagum ngelihat Buya Rozi ini atau mak mano ini jadi? Oh nah, apa kagum lihat Habib ini? Bapak-bapak ada banyak yang mau ditanyakan? Banyak. Aku tahu kamu nak nanya minta ilmu poligami kan? Ya. Baiklah, dialog kita hari ini akan panjang lebar dan insya Allah akan diberikan keluasan banyak kepada kita semua untuk bertanya, di mana tema utama kita ya yaitu siapakah aswaja itu ya. Karena kita ini sering mendengar Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada sana ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada sana ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Maka ini perlu ditanyakan supaya kita semua mantap. Who is the aswaja? Siapa itu aswaja? Tetapi lebih daripada ini tentu nanti pertanyaan akan banyak. Tidak ada lain, pertanyaan ini tentu berdasarkan beberapa riwayat Nabi kita Muhammad SAW, terutama dari Imam Ibnu Majah, di mana salah satu nasihat yang menggetarkan dari Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, "Alaikum bittaqwallah." Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Was-sam'i wa ta'ah, mendengar dan taat. Fa'had wa in 'abdan habasyian, walaupun yang menyampaikan itu adalah apa? Hamba Allah dari kaum Habasyi sekalipun. Wa satarawna min ba'di ikhtilafan syadida, wa fi riwayah ikhtilafan katsira. Ya, kamu akan melihat banyak perbedaan yang kencang. Maka kata Nabi, fa'alaikum bisunnati. Ya, kamu semua harus berpegang teguh kepada sunnahku wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, addu 'alaiha bin nawajis. Gigitlah dengan geraham kalian. Wa iyyakum wal umura, waspadalah kalian dengan apa? Wal umural muhdatsat, perkara-perkara yang diperbarukan atau yang disebut dengan masalah bid'ah. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, sesungguhnya semua bid'ah itu dhalalah. Ini dari muqaddimahnya aja Buya lah ngajak belago ini, tapi nanti terserah Buya lah, terserah juga Habib Nabil. Kak Buya ya, konsep pertama pertanyaan umum ini kami minta kepada Buya untuk menyampaikan dulu siapa itu aswaja sesungguhnya. Siap pasang telinganya, catat ilmunya, maka kepada Buya kami persilahkan untuk mempersembahkan materi singkat terlebih dahulu, nanti tanya jawab 10 menit Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Langsung aja ya, Kiai Habib. Man hum ahlus sunnah? Suaranya jelas di sana? Ganti. Ini jelas? Waduh, apa masalahnya itu? Siapakah ahlus sunnah itu? Karena Nabi menjamin orang-orang yang ikut sunnahnya selamat, tentu semua kelompok mengaku ahlus sunnah. Gampang aja jawabnya. Beliau ini Habib bukan? Habib. Kalau saya ngaku Habib, percaya nggak? Kenapa? Nggak punya muka. Nggak, bukan itu. Kalau cuma muka eredik gampang. Tuh yang megang kamera tuh,
Itu mukanya Arabic brewok juga, tapi bukan Habib. Mbeb paling. Orang disebut Habib, orang disebut Ahlus Sunnah, itu ada pembuktiannya. Apa bukti Habib Nabil seorang sayyid? Beliau punya silsilah. Silsilahnya tercatat di Rabithah Alawiyah. Enggak tercatat pun minimal tercatat di keluarga besar. Silsilah itu untuk nasab, ranji. Sedangkan untuk ilmuwan disebut sanad. Apa sebutannya? Jadi kalau Kiai Muhammad Atiq Fahmi ini ngaku Ahlus Sunnah, tinggal kita tanya, mana silsilahmu? Habib ngaku beliau segaf, kita cek, maaf Bib, bener nggak Bib? Ini bukan apa-apa Bib. Pasti dikeluarin, nggak tersinggung. Kalau nanyanya benar, kalau nanyanya sungguh-sungguh, bukan ngetes-ngetes atau mengejek, sama persis. Maka kullu mudda'in yadda'i asya'a, ya. Setiap orang mengaku apa saja, tapi yang tersisa cuma man kana lahu isnada wa ansaba. Yang tersisa siapa yang punya sanad, punya nasab, itu yang benar. Antum punya sanad enggak Ahlus Sunnahnya? Kemana? Al-Habib Baharun tuh ketemu rektor Al-Ahqaf di Yaman, nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngaku Ahlus Sunnah itu bukan saya bilang begini, ini akidah saya ada di Sahih Bukhari, bukan. Akidah saya di ayat sekian, nomor sekian, bukan. Kalau begitu bisa diklaim Al-Quran itu multi tafsir dan selalu terbuka untuk ditafsirkan. Kalau cuma ngaku-ngaku ayat sekian nomor sekian, hadis sekian nomor sekian, semua orang bisa klaim. Jadi Ahlus Sunnah bukan ketika engkau mengatakan hadis riwayat fulan bin fulan, Al-Quran surat sekian nomor sekian, bukan. Ahlus Sunnah itu samakah ajaranmu dengan ajaran mereka? Adakah keterhubungan nasabmu, sanadmu dengan mereka? Mentang-mentang tamatan Timur Tengah terus Ahlus Sunnah, belum tentu. Di Yaman aja ada Syiah, apa namanya Bib? Syiah Zaidiyah. Di Saudi bagian utara ada Syiah Rafidah. Di Mesir sama. Di Suriah juga ada. Jadi nggak cukup orang tamat mana akidahnya apa. Apalagi cuma bilang ini tamat Madinah pasti benar. Loh, kiai-kiai kita dari dulu semuanya tamat Mekah, kenapa ente nggak percaya? Syekh Hashim Asy'ari ngaji di mana? Di Makkah. Kiai Haji Ahmad Dahlan ngaji di Makkah. Kalau di Sumatera ada Syekh Sulaiman Ar-Rasuli ngaji di Makkah. Syekh Jamil Jau ngaji di Makkah. Syekh Abdul Wahid As-Salihi ngaji di Makkah. Abdul Wahab Rokan ngaji di Makkah. Syekh Mudawali pernah ke Makkah ngaji dan dapat ijazah dari ulama Makkah. Kenapa kamu lebih percaya yang sekarang daripada yang dulu? Kira-kira begitu kalau kita tanya balik ya. Yang lucu itu begini, ada orang awam baru pulang haji, umroh. Kata dia, oh ini tidak ada di Mekah. Nggak ada di Mekah. Masalah kunut. Kunut kan sederhana sekali, mau kunut boleh, nggak kunut nggak apa-apa. Tapi dia bawa-bawa dalil Mekah. Wah ini bunuh diri namanya. Giliran Ramadan datang, sholat tarawihnya 11. Kata dia, Rasulullah tidak pernah menambah lebih dari 11 sholatnya di Ramadan dan di luar Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang ini enggak konsisten. Di Mekah kalau tarawih berapa?
Berapa tarawihnya? 11 apa 20? 20. Giliran sholat banyak aja nggak pakai Makkah. Pakainya Bukhari Muslim. Emang Bukhari bermaksud begitu? Enggak juga, itu salah faham. Imam Bukhari Muslim tidak meriwayatkan hadis tarawih, dia sedang meriwayatkan hadis sholat witir. Tapi sudahlah, ini persoalan fikih. Manhum ahlus sunnah, ini ada dalam hadis Nabi, sataftariku ummati ala 73 firqah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya masuk neraka, illa firqatan wahidah, kecuali satu kelompok. Maka setiap kelompok akan mengaku bagian dari kelompok ini, bahkan memonopoli dialah kelompok itu. Siap-siap ya, ini sudah mulai banyak. Saya dengar-dengar Lubuk Linggau sudah mulai mengigau. Benar, igauan ahlus sunnah. Dialah satu-satunya kelompok ahlus sunnah. Sudah mulai masuk. Nabi ditanya, siapa kelompok itu wahai Rasulullah? Yang satu yang selamat itu. Jawaban beliau, man ana alaihi wa ashabi, atau ma ana alaihi wa ashabi. Kelompok yang akulah yang menjadi panutannya, dan ashabku, sahabat-sahabatku. Yang ikut aku, ulama kasih namanya ahlus sun. Ashabi karena banyak, lebih dari satu, disebut dengan jamaah. Berapa jumlah sahabat Nabi? Ada yang tahu? Ingat-ingat ya, jumlah sahabat Nabi 124.000. Coba ulangi, berapa jumlah sahabat Nabi? Abu Bakar dan Umar sama nggak fahamnya? Beda. Umar sama Utsman beda nggak fahamnya? Utsman sama Ali beda nggak fahamnya? Beda. Berarti sama-sama sahabat, gurunya satu, yaitu Rasulullah. Mereka masih berbeda. Suatu kali Abu Bakar didatangi Umar. Hei Abu Bakar, engkau khalifahnya Rasul, kumpulkanlah Al-Quran. Kata Abu Bakar, apakah engkau berbuat yang Nabi tidak buat? Hai Umar, ini kenapa jadi berisik ini? Hei, yang di belakang baru datang. Yang di belakang tolong diatur suaranya. Sudah? Oke. Kalau mau berisik jangan di dalam. Ini suaranya udah bengang ya. Udah bengang. Ini kalau ngaji Ahlussunnah emosinya naik. Maaf ya Beb ya. Ya. Bisa tenang? Kalau enggak kita jalan ya. Baik. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, hei Omar, apakah engkau berbuat yang Nabi tidak buat? Berarti konsep bid'ahnya Abu Bakar apa? Yang Nabi enggak buat bid'ah. Tapi Umar enggak, selama ada manfaatnya maka tidak disebut bid'ah. Tuh sahabat udah beda. Kenapa ente paksain kita sama? Saya cerita juga malam tadi di Mazra'illah. Hisan bin Sabit bernyanyi di dalam masjid, bukan di aula, di masjid. Umar ketus, nyindir. Marahlah Hisan. Hei Mar, saya nyanyi di depan orang yang lebih mulia daripada engkau. Itu sudah beda. Umar melarang nyanyi di masjid. Hisan bin Sabit menyaksikan bahwa Rasulullah membolehkan nyanyi di masjid.
Sudah beda? Ada semuanya di Sahih Bukhari. Ada semuanya itu di riwayat imam-imam yang kita sebut Bukhari Muslim, ada semua. Kenapa sekarang dipaksa tidak boleh? Saya dengar nih Ar-Risalah dianggap sesat karena ada nasyidnya. Ya, selamat datang di pesantren kesesatan. Ini imamnya Imamud Dhalin. Antum disebut sesat sedih nggak? Tawa, lolos ujian ya. Jadi siapakah Ahlus Sunnah? Bukan orang yang sama fikih pemahamannya. Ahlus Sunnah itu manhajnya, metodologinya, bahwa dia ikut Rasulullah dan sahabat. Apa maksud ikut Rasulullah dan sahabat? Sahabat itu berbeda-beda. Itulah manhaj Ahlus Sunnah. Maka dirumuskanlah Ahlus Sunnah itu cukup 3 aja. Ini hasil muktamar ulama Ahlus Sunnah sedunia di Chechnya. Di mana? Chechnya tahun 2016. Apa hasilnya? Ahlus Sunnah itu 3 aja. Pertama, berakidah Asy'ariyah Maturidiyah. Ciri-cirinya belajar sifat 20. Bapak Ibu belajar sifat 20 enggak? Nanti mereka tuduh kalian nih diajar orang sesat. Masa sifat Allah cuma 20? Dia yang sesat gak ngerti. Sifat 20 itu bukan batasan sifat Allah, tapi di depan ada kalimat di Aqidatul Awam. Lafaznya apa? Wujubil ma'rifah. Yang mesti diketahui manusia yang terbatas cukup 20. Kalau antum orang yang sempurna, yang kuat keilmuannya, boleh 100, boleh 1000. Sifat Allah sangat banyak sekali. Jadi 20 itu sudah ringkasan dari Quran dan Sunnah. Nah, itu pencirian pertama. Apa Ahlus Sunnah yang pertama? Berakidah Asy'ariyah Maturidiyah. Yang kedua, bermazhab fikih yang 4. Ada apa aja? 1, Hanafi. 2, Maliki. 3, Syafi'i. 4, Hanbali. Mazhab fikih banyak, namun yang bertahan cuma 4. Kenapa cuma 4? Oh, itu banyak rahasianya. Banyak rahasianya. Nanti kita ceritakan kalau waktu kita panjang. Waktunya cuma 10 menit, tinggal 3 menit lagi. Yang terakhir, Ahlus Sunnah itu nggak cukup ngomong sah batal sunnah bid'ah. Dia mesti berakhlak dan berhati mulia. Maka mesti bertasawuf. Jika fikih dengan mazhab 4, tasawuf dengan thariqah. Tasawuf dengan apa? Thariqah. Thariqahnya juga harus sahih. Karena thariqah itu mirip dengan hadis. Dia ada jalurnya. Jika lemah maka dia tertolak. Jika dia berbeda dia batil. Jika dia sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah dan fikih, itulah disebut thariqah mu'tabarah. Jadi cuma berapa? 3. 1 apa? Akidah Ahlus Sunnah Asy'ariyah 2, berfikih. Yang ketiga, bertasawuf dengan manhaj Imam Junaid dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Begitu juga Abul Hasan Asy-Syadzili. Tafadhol Abah Haji. Ini kesimpulan inti-inti daripada Ahlus Sunnah. Daripada saya banyak ngomong sendiri, mungkin diskusi langsung ya. Tafadhol. Ada yang menarik Buya tadi yang disampaikan oleh Buya terkait dengan ma ana alaihi wa ashabi. Tentu walaupun Buya Razi tadi sudah menyebut hal yang mengkerucut tentang 3 ciri yang sudah dimuktamarkan tadi oleh ulama kita,
berakidahkan Asy'ariyah Al-Maturidiyah, bermadhabkan salah satu dari 4 madhab, kemudian bertasawuf ya. Maka yang terkait dengan bahasa tadi, ketika mereka mengatakan kalau memang apa yang dilakukan oleh Nabi dan sahabat, lalu kenapa ada amalan-amalan yang menurut mereka itu tidak ada amalan dari Nabi dan sahabat? Nah, seperti tahlilan. Ini kan kalau dilihat Nabi tidak pernah tahlilan. Bahkan dia mengancam, sebutkan apa namanya? Sedikit saja kalau ada sahabat yang apa namanya? Yang tahlilan katanya Buya. Ini sedikit yang apa? Menjadi menarik ya. Monggo Buya. Tahlilan. Tahlil itu ngapain Bapak Ibu? Orang ngapain tahlilan? Yang dibaca apa? Yasin. Baca Yasin enggak? Nabi perintahin baca Yasin untuk orang meninggal enggak? Ada dalilnya. Kalau nggak tahu bilang nggak ngerti, enggak? Dalil ini didiamkan oleh Abu Daud, dianggap sahih oleh Ibnu Hibban, didhaifkan oleh Albani. Pilih mana? Didiamkan oleh Imam Abu Daud, disahihkan oleh Ibnu Hibban, didhaifkan oleh Albani. Albani wafat tahun 1990 kemarin. Ibnu Hibban ulama abad keempat, Abu Daud abad ketiga. Ikut mana? Ikut salaf orang terdahulu atau sekarang? Apa kata Nabi? Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin untuk orang mauta, yang sakarat, yang mati atau yang akan mati. Itu dalilnya. Riwayat siapa tadi? Abu Daud, Ibnu Hibban. Masih kurang yakin? Oh, ini didoifkan. Ya, doif itu ini perlu diketahui. Penilaian sahih, penilaian doif bukan dari Nabi, tapi dari peneliti. Bisa salah, bisa benar. Jadi Nabi Yasinan baca Yasin enggak? Nyuruh baca Yasin enggak? Nyuruh. Apa hadisnya? Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin untuk orang yang mati. Itu dalilnya. Kalau itu yang disebut tahlilan, baca Yasin, maka dia tidak bid'ah. Bid'ah itu yang tidak ada dalilnya, bukan yang kamu nggak mengerti. Kalau yang kamu nggak mengerti bukan bid'ah. Namanya apa kalau nggak mengerti? Ya nggak mengerti aja, nggak usah disebut apa-apa ya. Apalagi orang ngapain kalau tahlilan? Baca apa lagi? Subhanallah bihamdihi. Itu ada nggak dalilnya? Di Quran banyak. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Di hadis banyak. Nabi mengatakan orang yang baca subhanallah bihamdi subhanallah azim, gharsun fil jannah, itu kebun-kebun di surga, pohon-pohon di surga. Apa salahnya? Oh, itu kenapa kamu gabung-gabung? Enggak boleh tuh gabung-gabung zikir. Nabi tidak pernah gabung-gabung zikir gitu. Oke, coba lihat kawan punya buku zikir pagi sore yang sahih, digabung-gabung enggak? Tuh, torikot baru itu. Rotibul Haddad kan dia bid'ahin. Dia buat Rotibul Jawaz. Salah sebut. Mohon maaf. Taib. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa Bu ya. Nggak sengaja ya, astagfirullahaladzim. Jadi rotib hizib itu kumpulan para imam dari dalil-dalil yang terpisah, digabung jadi doa. Emang nggak boleh? Jangankan doa dari hadis, saya buat-buat sendiri juga boleh. Ya Allah, saya jomblo, kata si mancung. Zawijni ya Rob. Kan gak ada Nabi berdoa begitu, gak ada. Ya, di Quran paling Nabi, seorang Nabi yang sudah lama tidak punya anak berdoa, la tazarni farda. Ya Allah, jangan biarkan aku
tidak punya keturunan. Itu ada, kita buat-buat sendiri juga boleh. Apalagi perdebatkan juga maslahat, masalihul mursalah. 2, uruf, tradisi baik. 3, qaulus sahabi, pandangan sahabat. 4, syar'u man qana, syariat orang terdahulu. 5, amal ahli Madinah. Tuh kan, repot jadi banyak. Banyak dalil itu. Makanya bukalah kitab Imam Malik. Di kitab Muwatta banyak kaul bukan dari Nabi, bukan dari Quran, tapi perkataan amalan orang Madinah dijadiin dalil. Jadi dalil itu nggak mesti Quran dan Sunnah. Dalil itu bisa dari bahkan kesepakatan ulama, itu bisa jadi dalil. Kalau sudah ada hadisnya Nabi tidak buat, nggak masalah. Berarti yang penting ada dalilnya toh. Minta dalil, sekarang minta Nabi lakukan atau tidak, ya tinggal kita balik. Nabi pernah nanya kayak kamu nggak? Jangan-jangan pertanyaanmu juga bid'ah ya. Banyak yang kayak gitu-gitu itu dia pengen nyalahin aja, bukan mau cari kebenaran. Kalau orang cari kebenaran pasti dia tobat, pasti dia insaf ya. Saya, Bapak Ibu, sudah menghafalkan dalil semenjak umur saya masih 18 tahun. Ada mereka yang sadar dengan debat? Enggak ada. Kita kasih dalil, mau dalil apa aja dari A sampai Z saya hafalin dalilnya. Maka tidak ada amalan ulama Ahlussunnah di negeri ini kecuali saya hafal dalilnya. Mau apa aja kita hafalkan dalilnya, dan sudah hafal semua. Mereka bisa sadar? Enggak. Mereka emang bukan pengen sadar, mereka itu cuma pengen nyala-nyalahin aja. Maka saya nggak sibuk-sibuk lagi sekarang jelasin dalil, ngurusin kolbu aja sekarang. Ya, tapi dipanas-panasin lagi kan? Ini bukan maksud manas-manasin Buya. Ini karena memang ibu-ibu ini bolak-balik nanya terus sampai sumber. Ya, karena mereka ragu-ragu. Baik Buya. Kembali kepada fokus tadi terkait dengan apa yang antum jelaskan. Ini pertanyaan yang nanti akan dikembangkan. Berbicara tadi antum sampaikan masalah bid'ah ya, tadi ada kaitannya dengan bid'ah. Tadi antum menyampaikan mereka Nabi pakai celana atau tidak. Ini mereka saling bantah.
itu bukan urusan ibadah. Tapi yang tidak boleh bid'ah itu urusan ibadah. Kalau urusan celana ini katanya urus duniawi, kata dia gitu. Jadi nggak usah pakai celana. Jadi katanya kan yang nggak boleh bid'ah itu yang urusan ibadah. Kalau duniawi boleh katanya. Nah, ini gimana pendapat beliau dia begini? Oke, urusan duniawi boleh. Oh, banyak lagi masalahnya ntar. Mereka kenapa mengharamkan uang-uang digital? Kan urusan duniawi. Tapi diam-diam di rumah beli GoFood. Kawan kita di Bandung, ada orang Bandung kan? Mana orang Bandungnya? Mau lagi keluar. Orang Pasundan di sini banyak. Ya. Jadi kalau ada dia mengatakan, oh celana urusan duniawi, oh bukan, coba ente sholat nggak pakai celana, sah nggak sholatnya? Jika urusan duniawinya beririsan dengan tradisi kenabian, berarti urusan agama. Katanya ikut Nabi secara utuh. Makanya saya tanya, Nabi itu pakai sarung apa pakai celana? Ketika sholat loh. Katanya mau sholat seperti Nabi sholat. Nabi sholat pakai sarung apa pakai celana? Ini bukan melarang pakai sarung, Pak ya. Kayaknya mau merotin, jangan dipelorotin di sini. Jadi gampang sekali kalau dia main akal-akalan, gak usah pakai dalil, pakai akal-akalan balik. Masya Allah. Gitu. Baik Bu ya. Terima kasih banyak. Sebentar lagi saya akan segera buka beberapa pertanyaan. Sudah siap dengan pertanyaannya? Yang Putra sudah siap belum dengan pertanyaannya? Sudah ada yang mau ditanyakan? Yang Putri? Oh ya, mending minta tolong panitia kalau ada yang mau pakai kertas, biar mudah. Karena kalau nanti berdiri satu-satu mungkin agak sulit. Ya. Ya, mantul. Silakan barangkali ibu-ibu, bapak-bapak yang mau ditanyakan sudah pakai kertas. Sambil menulis pertanyaan nanti saya minta waktu 5 menit kepada Habib Nabil untuk menanggapi apa yang Buya sampaikan tadi. Tafadhol Buya. Pinjam Buya. Silakan ibu-ibu sambil nulis ya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala tammanil akmalani ala sayyidina Rasulillah khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mungkin ada beberapa masalah yang ingin juga Al-Fakir sampaikan atau jelaskan. Yang pertama, masalah bid'ah dari sisi bahasanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, santri yang terhormat, bid'ah itu secara lughatan, definisi bid'ah secara bahasa, artian secara bahasa adalah makana mukhtara'an ala ghairi mithalin sabiq, adalah sesuatu yang diadakan tanpa ada contoh sebelumnya. Itu bid'ah. Misalkan air botol minum ini bid'ah. Kenapa bid'ah? Mungkin 100 tahun yang lalu tidak ada. Dari definisi inilah Allah mensifati zatnya di dalam Al-Quran, badi'us samawat wal ard, kata Allah. Aku ini, kata Allah subhanahu wa ta'ala, adalah yang menciptakan muka bumi ini dengan ciptaan yang indah, cantik, rapi, dan tidak ada contoh sebelumnya. Artinya aku tidak meniru-niru. Itu kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi arti definisi bid'ah secara bahasa adalah sesuatu yang diadakan tanpa ada contoh sebelumnya. Adapun pengertian bid'ah dari sisi bahasa syar'an, ya, definisinya secara syariat adalah sesuatu yang baru diadakan bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus bertentangan. Jadi kalau misalkan kita mengadakan sesuatu tapi tidak bertentangan dengan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
maka itu bukan bid'ah yang dimaksud di dalam hadis Nabi, kullu bid'atin dhalalah. Kullu bid'atin dhalalah harus bid'ah yang bertentangan dengan ajaran yang sudah diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun pembagian bid'ah tadi, ada bid'ah duniawi, ada bid'ah ukhrawi, itu pembagian mereka setelah mereka dipatahkan oleh guru-guru kita di kota Mekah sana. Ya, mereka mengatakan semua yang tidak ada di zaman Nabi bid'ah. Akhirnya dikritiki sama ulama kita di sana. Loh, kalian yang kalian lakukan setiap malam Ramadan 1 juz itu juga bid'ah. Terus di akhir bulan Ramadan ada khataman di Masjidil Haram wan Nabawi, itu juga bid'ah. Terus yang kita pakai, yang kita gunakan HP semua itu juga bid'ah, tidak ada di zaman Nabi. Akhirnya guru kita berkata kepada mereka, bid'ah itu ada 2. Ada bid'ah al-hasanah, ada bid'ah as-sayyi'ah. Ada bid'ah yang baik dan juga ada bid'ah yang jelek. Apa bid'ah yang jelek? Tadi yang bertentangan dengan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soalnya kalau kalian tidak mau melakukan apapun yang tidak ada di zaman Nabi, kipas angin ini bid'ah, HP juga bid'ah, mikrofon bid'ah. Akhirnya dari situ baru mereka membagi, oh tidak, bid'ah itu ada 2, bid'ah diniyah, bid'ah dunyawiyah. Kata mereka, ketika sudah dipatahkan seperti itu, tidak cocok dengan hawa nafsu mereka. Mereka membagi bid'ah dilandasi dengan hawa nafsu. Mereka mengatakan bid'ah ada 2, bid'ah yang berkaitan dengan agama dan bid'ah yang berkaitan dengan dunia. Kata mereka yang dilarang sama Nabi itu bid'ah yang berkaitan sama agama. Jadi kalau tahlil tadi dan macam-macam itu wirid bareng, itu bid'ah yang berkaitan dengan agama, itu yang diharami sama Nabi. Sedangkan bid'ah dunyawiyah yang berkaitan dengan HP, dengan fasilitas hidup kita yang sekarang, kata mereka itu bid'ah dunyawiyah, bukan yang dilarang sama Nabi. Itu bagian sekendak hati mereka baik, ikut hawa nafsu mereka. Jadi seperti tadi yang disampaikan oleh Buya Razi, bahwasanya baik dikasih dalil 1000 dalil, mereka tidak akan percaya atau kembali. Harus hati itu dikosongi dari hawa nafsu, baru mereka bisa kembali. Jadi kalau tetap ada hawa nafsu, tidak bisa kembali. Baik 1000 dalil kita kasih, tidak akan taubat mereka, tetap mereka merasa yang paling benar. Mungkin itu saja. Terima kasih Habib Nabil. Berarti mereka yang mengatakan bid'ah seperti itu, kalau bahasa Inggrisnya detekam barangkali ya. Baik, kita sudah masuk saja kepada sesi pertanyaan, karena saya yakin ini dorongan pertanyaan sudah banyak sekali. Sudah ada yang dikumpulkan Ustaz Riko atau langsung saja? Oh ya, oke baik, langsung saja dan jangan bertele-tele ya, langsung pertanyaan, silakan. Tolong mic-nya di standby-kan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Ustadz. Yang ingin saya tanyakan adalah, Ahlus Sunnah itu cirinya ada 3. Yang terakhir itu adalah bertasawuf. Bertasawuf itu kan harus bertorikoh. Sedangkan di kelompok sebelah, bertasawuf itu disesatkan sama mereka. Nah, bertasawuf itu harus punya guru atau mursyid. Ciri mursyid ia bersyariat dan bermakrifat. Nah, saya pernah ketemu orang bertorikoh. Saya lihat ia sibuk dengan torikohnya dan membanggakan kelompoknya. Dan saya lihat sholatnya pun gak terlalu jelas gitu kan. Pertanyaannya, bagaimanakah ciri-ciri mursyid yang bisa dijadikan guru rohani? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi biar sekaligus.
Yang belakang, yang mana? Pak. Ya, yang dulu, yang semalam belum bertanya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Dedi. Yang kami hormati Buya Arazi, pemimpin Pondok Arisala, Ustadz Fahmi Atik, Pak Ustadz Saiful Hadi, Habib Nabil yang kami hormati, menyikapi dari bahasan kita dari awal sampai akhir. Jadi sebenarnya saya ini sebenarnya ingin luas ingin dikatakan, tapi apa daya waktu kita singkat untuk meringkasnya. Namun perlu kami sampaikan kepada Buya bahwasannya kota Lubuk Linggau ini sudah sangat parah. Tanya. Untuk jamaah ini mukadimahnya dulu, Tan. Dasar pakai mukadimah, langsung tanya. Untuk Lubuk Linggau ini sama-sama sudah kita ketahui, untuk jamaah yang kita sebutkan itu sudah sama tahu kita, kelompok sebelah itu sudah sangat parah. Dan jarang ada juga beberapa ustadz-ustadz kita yang menyentil, tapi ini dalam artian kurang berani. Terus terang, kalau saya amati ustadz-ustadz itu sentilannya kurang berani. Pertanyaannya, Pak. Pertanyaannya, apakah kita ini sebagian ini mungkin dari kalangan pesantren mungkin susah tercemar aswajanya, tapi bagi pemula yang ingin baru hijrah, nih kata-kata hijrah itu sangat mudah sekali dipengaruhi. Itu yang pertama. Yang kedua, kelompok-kelompok milenial yang suka dipengaruhi oleh YouTube yang banyak konten itu, banyak pilihan jadinya. Jadi mereka tergoda itu mudah sekali. Nah, ini bagaimana Bu yang mengatasinya? Kemudian yang terakhir ini, kita dengar jargon mereka itu seperti ini yang terbaru. Jangan menjadikan budaya itu agama, dan agama itu mesti dibudayakan. Kalau kita nyingok seperti ini, calak akal itu. Baik. Jadi mohon moderator Pak ada Haji Ustadz Fahmi untuk memoderator kembali apa yang saya tangan buat semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Silakan. Ini sampingnya dulu. Bentar Kak Bambang. Ini dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Edo Ajrul Putra. Yang ingin saya tanyakan mungkin keluar dari tema, Ustadz. Yang itu Buya pernah mengatakan di media sosial tentang riba. Nah, yang haram kalau bank itu tidak, Buya katakan tidak haram. Nah, yang orang-orang yang mengatakan yang bergabung di kelompok anti riba itu memang bank tidak haram. Cuman ada beberapa komponen yang di dalam bank itu haram, seperti bunga bank dan segala macamnya. Tapi ATM tidak haram. Nah, itu bagaimana Buya menanggapinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini ada 3 pertanyaan Buya, ya, yang banyak ini. Mursyid, pertama terkait dengan mursyid, yang kedua terakhir tadi tentang riba, dan yang terakhir membimbing pemuda hijrah untuk tidak terjerembab di dalam lembah yang gelap. Mursyid itu berarti pembimbing. Sesuai dengan 3 keputusan ulama Ahlus Sunnah, bahwa Ahlus Sunnah itu 3, maka syarat seorang mursyid mesti mempunyai 3 pilar ini. Dia berakidah Ahlus Sunnah, dia berfikih, bukan banyak ibadah, berfikih. Bedakan ya. Dia punya manhaj fikih. Dan yang ketiga, dia bersanad dalam tarekat, dapat izin dari gurunya. Kalau kita naik motor, biar aman di jalan mesti punya SIM. SIM ini ada 2 juga, SIM nembak sama SIM asli. Sama mursyid ini juga ada 2. Mursyid yang nembak juga ada, mursyid yang asli. Serius. Ya. Tasawuf mereka anti tarekat. Enggak masalah, jangankan tarekat, mazhab aja mereka anti. Jangankan mazhab Ariyah Maturidiyah sesatkan, kita enggak aneh, apalagi tasawuf. Bahkan belakangan mereka mengatakan tasawuf itu Syiah.
Berarti dia nggak ngerti ilmu akidah, bahwa di dalam akidah nggak ada urusannya tasawuf. Jadi satu ilmu aja nggak ngerti, dibawa-bawa ke yang lain. Orang kayak gitu kok masih dilayani dan kok masih ada pengikutnya. Tapi begitulah, likulli syai'in iyal, segala sesuatu sesat pun ada pengikutnya. Ya, gitu ya, terjawab. Kalau di kitab-kitab tasawuf ada tambahannya, wa kana wasilan mausulan ma'zunan. Wasilan mausulan ma'zunan, itu cukup. Wasilan, dia orang yang berusaha wusul. Mausulan, dia diwusulkan oleh Allah dengan tarbiyah guru-guru. Ma'zunan, dapat izin dari gurunya untuk buka halaqah tarekat. Ada orang wusul gak dapat izin, gak boleh buka juga. Ada dapat izin tapi belum wusul, gak boleh juga. Orang kalau paham ini takut buat majelis-majelis tarekat, takut dia, gak sembarangan, ya. Gitu ya. Tadi borong kayaknya dendam sekali antum itu ya. Poinnya kepada masyarakat Pertama, hijrah. apa pertama? Kurang berani. Kenapa saya istikharah kepada Allah beberapa tahun ini lalu memilih untuk maju? Karena teman-teman saya yang ahlu sunnah tidur. Teman-teman saya ahlu sunnah takut sama jamaah, takut ditinggal jamaah. Ketika saya buka kajian hikam, saya ditentang oleh seorang kiai. Apa kata dia? Kok ente buka hikam gak takut dituduh sufi, gak takut dituduh sesat oleh kelompok salafi? Ya saya jawab, "Afwan Pak Kiai, saya ini beramal karena Allah, bukan karena ingin diridhoi salafi, bukan karena ingin dicintai sufi, bukan karena ingin menyenangkan jamaah yasinan, gak ada urusan. Kita ini beramal karena Allah." Maka orang yang kenal Allah, yang takut kepada Allah, semua takut kepada dia. Dia nggak ada rasa takut kecuali hanya pada Allah. Jangan-jangan dai-dai kita kurang takut kepada Allah, kurang bermakrifat kepada Allah, sehingga dia takut sama jamaahnya, mengikuti selera jamaah. Beda dikit takut nggak diundang lagi. Emang yang ngasih rezeki jamaah? Ya, ini teguran buat saya dan para asatis dan dai. Ditegur sama orang, kamu jangan keras-keras amat, ntar gak diundang. Ya nggak apa-apa, nggak diundang kan Allah masih ada. Jamaah mati Allah masih hidup, benar nggak? Maka saya mengajak, ayo dai-dai bangkit. Jangan cuma cari selamat ente di depan umat, tapi tidak selamat di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berani. Dai kepada Allah kok gak berani, berarti gak punya jalan kepada Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Orang kalau sudah menjadi dai ilallah, kata-katanya akan menjadi bagus. Kata-katanya dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak usah takut, ya. Maka saya sudah tobat sebenarnya dari berjidal itu udah tobat. Malah siang ini karena menghargai sahabatku di samping aja nih, maka saya tidak berniatkan ini cari lawan. Ini untuk menguatkan kita aja, menguatkan ahlus sunnah wal. Karena tadi kami sepakat dengan Habib Nabil, sudah menemukan pola kami ini. Mau 1000 dalil mereka gak dengar, maka 1000 dalil ini bukan untuk mereka, tapi untuk kita yang hadir ini semua, ya. Yang kedua apa? Yang berikutnya masalah riba, Bu. Riba. Saya mau tanya, riba ada di Quran? Apa hukumnya di Quran? Ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah bolehkan transaksi jual beli, tapi Allah haramkan riba. Saya mau tanya lagi, ada bank nggak di masa Nabi? Bank urusan duniawi atau ukhrawi? Katanya kalau urusan duniawi boleh ya Bib ya.
Saya mau tanya yang benar nih, di zaman Nabi ada bank nggak? Ada bank nggak? Di zaman Nabi ada duit kertas nggak? Di zaman Nabi adanya apa? Dinar, dirham, dan barter. Dinar, dirham Nabi yang buat atau Nabi adopsi dari Romawi dan Persia? Adopsi. Nabi ambil dari Persia, Nabi ambil dari Romawi. Berarti Nabi ini niru-niru juga dong dari barat, Romawi. Orang di bank ngapain? Apa definisi bank? Googling lah ya, nanti keluar tuh. Bank itu lembaga apa? Lembaga apa? Keuangan, ngapain? Hah? Mengelola uang dari nasabah. Terus nggak begitu definisinya, cari sendirilah ya. Di Wikipedia aja ada, apalagi di bank itu sendiri. Bank bukan itu. Definisi bank nggak ada urusannya meriba. Definisi bank itu cuma lembaga yang mempertemukan orang yang punya duit dengan orang yang mengelola duit, gitu aja. Coba tanya orang bank. Dan saya banyak punya teman kerja di bank, tapi dia nggak ngerti bank itu apa. Loh kok malah kita orang bukan bank ngerti bank, kan lucu. Saya mau tanya lagi, di masa Nabi ada bank nggak? Terus haram dari mana? Oh ada bunga. Oke, bunga itu sama nggak dengan riba? Apa definisi bunga? Samakan dulu definisinya, baru sah hukumnya riba. Kalau definisinya ente aja belum jelas, apalagi aneh kan? Sama nggak definisi bunga sama riba? Ini contoh, saya beli rumah tahun ini 1M. Saya pinjamlah ke, anggap Ustadz nih mengharamkan riba. Anggap nih komunitas anti riba. Ente musuhan mana ya? Aneh nggak mau musuhan. Oke, ya sudah Ustadz, ente orang kaya, pinjam saya duit 1M. Saya mau beli rumah, tapi saya kembalikan 5 tahun lagi 1M, mau nggak? 5 tahun lagi saya kembalikan 1M, mau nggak? Rugi Bu ya. Loh kok rugi, katanya nggak mau riba. Ya kan mau untung juga Bu ya. Bukan itu jawabannya. Berarti memang komunitas anti riba ini nggak ngerti kan? Oh iya Bu ya. 1M tahun sekarang, 5 tahun lagi beda nggak? Beda Bu ya. Nurun nggak? Turun. Bahasa orang keuangannya apa? Inflasi. Itu ada nggak di zaman Nabi inflasi? Emas, dinar, dirham, inflasinya 0,0 sekian persen, nggak terjadi. Hampir-hampir nggak terjadi. Emas kemarin sempat naik waktu pandemi, tapi turun lagi, malah naik bukan inflasi. Jadi inflasi itu identik dengan mata uang kertas. Sekarang mata uangnya udah jadi digital. Mau nggak nih katanya anti riba? 1M sekarang saya pinjam, 5 tahun lagi saya bayar 1M. Ya enggak mau lah Bu ya. Lo kok nggak mau? Ya berkurang nilai duit saya Bu ya. Katanya nggak mau riba ya nggak? Gimana Ibu? Mau? Sederhana tuh logikanya. Baru masuk ke hukum muamalat. Maka dalam kaidah muamalat, al aslu fil muamalat lil ibahah. Pada dasarnya muamalat itu boleh, kecuali madalla yang ada dalilnya mengenai apa? Tahrimnya, diharamkan, seperti riba. Yang riba sekarang itu pinjol, pinjaman online itu jelas tuh akadnya persis seperti lintah darat. Bedanya online. Kalau bank sekarang antum, aneh orang bank. Antum sekarang nyamar jadi mau minjem duit ke bank. Marhaba. Ya, mau minjem berapa? Anda mau minjem 500 juta Bu ya. Dikit. Oke, 500 juta untuk apa? Untuk beli mobil Bu ya. Belum mobil, berarti konsumtif. Jadi bagi tuh, konsumtif atau usaha produktif. Nanti bunganya lain karena resikonya berbahaya. Maka saya kirim dulu orang mensurvei keuangan
Pak Ustadz ini, dia pernah nunggak nggak di bank sebelah, nggak bayar-bayar ya nggak? Kalau iya nggak diterima. Itu orang yang disuruh mempelajari siapa antum, apa transaksi antum, itu digaji nggak? Digaji, Bu. Itu tim surveinya itu di bawah manajemen resiko, dan ini digaji besar karena uang itu resikonya besar. Adakah itu di riba? Kita mau minjem di zaman dulu, ada nggak tim survei? Ada. Nggak ada. Oh, iya. Kalau minjemnya untuk produksi usaha itu lebih cepat, ya, dan bunganya biasanya lebih ringan, malah dibantu. Jadi berbeda gitu. Saya nggak pro bank, nggak pro anti bank, karena saya beli rumah juga nggak pakai bank, langsung saya beli rumah. Alhamdulillah. Walaupun saya tidak menghalalkan dan tidak mengharamkan, saya bukan pro salah satunya. Cuma ingin menjelaskan kita ini telat. 2003 ulama Darul Ifta Mesir merevisi fatwa haram bank. Jadi mereka mengharamkan bank dari tahun 82. Dari tahun berapa? Tahun 2003 mereka tukar, mereka ganti. Dan mereka mengatakan, oh bank itu tidak haram, bank itu halal. Ini ulama mana? Mesir, Darul Ifta. Itu orang jahil atau orang alim? Tempat gurunya Habib Nabil ngaji, Habib Nasidna Dr. Ahmad, ya. Beliau di sana ngaji. Apakah ulama sepakat semua? Enggak juga. Tapi Darul Ifta sudah melakukan pengkajian lama. Tentu orang yang mengkaji lebih didahulukan daripada orang yang komentar, ya enggak? Apalagi cuma baru hijrah kemarin sore. Ya salam. Oke, paham di situ? Indonesia baru mengharamkan bank MUI 2004, telat. Ulang sana menghalalkan 2003, Indonesia baru mengharamkan 2004, telat nggak? Ini mohon maaf nih Pak Kiai kan ketua MUI. Ini mohon maaf, katanya anak muda konstruktif, ya nggak? El Hadi. Dan kami sepakat untuk tidak sepakat. Dan saya masih bisa duduk bareng sama beliau, ya kan? Nggak ada masalah, karena masalah khilafiyah. Dan saya adalah orang yang sangat mendukung bank syariah. Bank syariah, bank muamalat saya punya, BSI saya punya. Yang konvensional untuk yang hari-harian aja, untuk bayar ini, bayar itu. Dulu malah punya banyak kita waktu ada Mandiri, ada BNI syariah. Ada syariah kita ambil semua. Saya pro dengan bank syariah, tapi ternyata pengalaman teman-teman, bank syariah belum betul-betul syar'i. Nah itu urusan mereka lah, saya nggak mau ikut debat begituan ya. Gitu deh ya. Siapa? Ade apa abang tuh? Abang ini ya. Oke, fadal. Sebenarnya kajian fikih ini bikin pusing, tapi tidak jadi masalah. Ini sebagai pengetahuan buat kita supaya lidah kita jangan lancang dengan fatwa-fatwanya para ulama. Baik Buya, ini ada pertanyaan yang dahsyat. Siapakah itu Imam Mahdi, Buya? Wah ini kayaknya sudah mau nanya. Jangan-jangan antum lagi. Ya, ini ada pertanyaan, Buya. Siapakah itu Imam Mahdi dan sekarang sudah lahir atau belum? Kapan ulang tahunnya, Buya? Nah ini pertanyaan. Tidak ada, Buya. Itu tambahan, Buya. Jadi itu pertanyaan saya aja. Jadi itu tambahan saya sedikit aja, Buya. Imam Mahdi itu yang mengabarkan Rasulullah, maka yang paling mengerti Rasulullah. Jadi kita ikut hadis Rasulullah. Kata beliau, Al-Mahdi minni min waladi Fatimah. Hadis riwayat Abu Daud. Al-Mahdi itu dari keturunanku, jalur Fatimah. Tapi coba tanya Habib Nabil, pasti beliau nggak ngerasa Imam Mahdi, benar nggak Habib? Itu kan? Walad Fatimah ada dua, Al-Hasan, Al-Husain. Yang mana? Ketemulah di hadis Abu Daud, itu Zuriatul Hasan. Tapi di hadis lain tidak disebutkan. Maka kita jamak hadisnya. Al-Mahdi itu campuran Al-Hasan wal-Husain. Dia Hasani, dia juga Husaini. Ya, bisa dari jalur bapaknya, jalur ibunya.
Bisa jadi bapaknya campuran ke atas, Al-Hasani wal Husaini. Dan yang ketiga, Nabi mengatakan ismuhu yuwati usmi. Isimnya bukan sekedar nama, isimnya berkesesuaian dengan isimku. Kalau diterjemahkan dengan bahasa hari ini, isim itu nama. Cuma nama belum tepat diartikan isim. Nama yang kita bayangkan KTP, benar? Di zaman Nabi ada KTP enggak? Ada paspor enggak? Berarti Nabi tidak bermaksud nama paspor dan KTP. Kata isim muncul di surat As-Saff. Sayyidina Isa berkalam, inni mubasyirum bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku mengabarkan kepada kalian kedatangan Rasul setelahku. Ismuhu, Rasulnya belum lahir, berarti belum ada nama jasadnya. Nabi Isa ruhullah, maka yang dia maksud ini nama ruhnya. Nama ruhnya Ahmad. Gitu ya. Yang dimaksud ismuhu ismi, isim ruhnya Al-Mahdi sama dengan isim ruhnya aku. Sifat ruhnya Al-Mahdi sama dengan sifat ruhnya aku. Ilmu ruhnya Al-Mahdi sama dengan ilmu ruhnya aku. Bedanya aku Rasul Nabi, Al-Mahdi cuma wali. Itu aja bedanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu hati-hati beradab dengan para zuriat Nabi. Siapa tahu dari keluarga mereka ada Al-Mahdi. Maka hati-hati yang kedua, ada kelompok hari ini pasti anti. Kelompok ini adalah tentara-tentara Dajjal, karena Dajjal musuhnya Al-Mahdi. Dari sekarang mereka akan mengingkari kebenaran ada keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bukan sok-sokan pro Habib Nabil, ya. Nggak ada urusan. Saya bukan lagi cari perhatian beliau. Saya lagi cari perhatian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya lagi cari perhatian Imam Mahdi jika dia sudah ada di dunia. Beliau sudah ada belum? Ya saya nggak tahu. Secara akal saya nggak ngerti. Mungkin nanti sir kita dapat izin oleh Allah untuk mengerti. Karena untuk mengenal ismuhu ismi, namanya, ruhnya sama kualitasnya dengan namaku, ruhku. Berarti untuk mengenal Al-Mahdi harus mengenal ilmu ruh. Maka saya sekarang lagi rajin ngaji ilmu ruh. Moga-moga Allah izinkan saya berjuang bersamanya. Itu. Jadi kita nggak bisa mastiin, ya. Nggak elok lah. Tapi saya yakin Al-Mahdi sudah muncul bersama tentaranya. Kenapa? Ini pengalaman pribadi, bukan untuk dipercaya. 2 tahun lalu saya sudah diperlihatkan Allah di alam tertentu. Al-Mahdi di suatu tebing yang tinggi, lalu Al-Masih Dajjal di tebing yang lain. Mereka badannya kayak mau beradu, tapi Dajjal jangan sanggup melihat mata Al-Mahdi. Sudah tidak ada lagi belenggu di tangannya. Wallahu alam, apakah artinya dia sudah lepas? Barangkali begitu. Kemarin saya dikabari orang beberapa waktu lalu bahwa Al-Habib Omar dan beberapa wali di Yaman memimpi juga. Saya kira benar, saya sampaikan. Tapi seandainya tidak benar, saya pun tidak butuh dengan mimpi mereka. Mohon maaf. Saya cukup dengan mimpi saya sendiri. Itu kan pengalaman pribadi aja. Kenapa saya ceritakan mimpi? Nabi mengatakan, la tabqa minal mubasyarat illa ar-ru'ya salihah. Tidak tersisa dari akhir zaman itu kabar gembira nubuat kecuali dalam mimpi. Ya, dan saya ketat memahami mimpi. Baru hari-hari ini saya ngomong mimpi. Dulu-dulu mana mau saya ngomong mimpi. Karena sudah ada di luar sana yang mengaku ketemu Allah, ketemu Rasul dalam mimpinya. Baru saya ngomong mimpi sekarang. Supaya kita tidak terkecoh oleh mimpi-mimpi. Bagi saya mimpi hiburan, bukan untuk dipercaya. Kenapa hiburan? Munculnya barengan. Ini Mahdi, ini Dajjal. Hiburan atau ancaman tuh?
Berarti barengan. Ini rumus. Kalau Mahdi terlepas, kalau Dajjal terlepas, Mahdi muncul, gitu aja. Dajjal keluar, Mahdi viral. Rumusnya gitu aja, tenang aja ya. Yang penting jangan langsung percaya. Ini hati-hati ibu-ibu. Kebanyakan pengikut Dajjal di hadis Imam Ahmad itu perempuan. Jangan sampai yang hadir ini pengikut Dajjal. Dajjal itu gelarnya apa? Al-Masih. Al-Masih itu gelar siapa? Isa. Maka nanti akan ada penyerupaan Dajjal dengan wajah Nabi Isa. Hati-hati. Nanti Dajjal menyerupai Nabi Isa, Bu. Bisa lewat mimpi, bisa datang, macam-macam. Saya berharap kita tidak terkecoh. Siapapun bermimpi, mimpi itu bagus, hiburan. Tapi jangan terlalu percaya. Ya, hiburan aja sih. Ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Baik Buya, ini ada pertanyaan. Apakah pembagian tauhid menjadi rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat termasuk dalam pemahaman aswaja? Bukan. Itu bukan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bersanad kepada Abul Hasan Asy'ari dan Maturidi. Itu baru muncul di abad ke-8 oleh Syekh Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim rahmatullah alaihima. Mereka tidak puas dengan akidah Asy'ariyah, lalu mereka buat akidah baru, lalu diklaim sebagai akidah salafus soleh yang dikasih judul uluhiyah, rububiyah, asma was sifat. Jadi itu bukan bagian dari akidah Ahlus Sunnah yang kita maksud. Mungkin mereka punya Ahlus Sunnah di luar Ahlus Sunnah kita. Wallahu a'lam bis-shawab. Baik Buya, ini terkait dengan ruh. Bagaimana cara ataupun amalan-amalan agar ruh kita nantinya cepat kembali dalam mengenal Allah Ta'ala? Tahu ruhnya di mana? Ruh bertempat gak di badan? Enggak, apalagi Allah. Ruh itu cuma punya koneksi dengan badan. Maka ruh itu tidak akan bahagia dengan banyak sholat kalau ruhnya belum kenal siapa yang dia sembah. Kenalilah yang disembah, itulah makanan ruh. Sedangkan ruku sujud itu makanannya badan. Inilah kalam ulama dulu, awwaluddin ma'rifatullah. Awalnya agama mengenal Allah. Mengenal Allah itu mulai dari nama, sifat, af'al, baru zat. Ya. Jadi untuk menghidupkan ruh hanya dengan ngaji ma'rifatullah, bukan banyak-banyak zikir. Banyak zikir untuk kolbu. Ruh dengan kolbu berlainan. Kolbu itu berubah-ubah, ruh tidak berubah-ubah. Ya, ruh itu hembusan Allah, dia nggak boleh berubah. Yang berubah cuma kolbu. Jadi gimana caranya? Ngaji ma'rifatullah, bukan banyak wirid. Banyak wirid cukup untuk menstabilkan kejiwaan kita. Ya, wallahu a'lam bis-shawab. Baik. Berikutnya terakhir. Ini apakah wajib bagi seorang anak menghormati orang tuanya sedangkan anak ini hasil zina? Wajib. Wajib menghormati orang tua. Ya. Wasainal insana biwalidayhi ihsana. Wajib. Kan masih dibesarkan, enggak dibuang. Baik, terima kasih Buya. Berikutnya kami minta kepada Habib Nabil sedikit untuk menanggapi tadi yang terkait dengan ruh yang disampaikan oleh Buya Ar-Razi tadi. Bagaimana agar cara ruh kita dapat mengenal Allah? Bagaimana cara agar ruh kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala? Ya seperti tadi yang sudah dikatakan oleh Buya Razi, kita memperbanyak ma'rifat. Fa anta birruhi la bil jismi insanu.
Ada sebagian syair ulama mengatakan engkau itu dikategorikan manusia kalau rohmu bersih atau suci, bukan karena jasmanimu, bukan karena badanmu. Soalnya kalau cuman dilihat badan atau jasmani zahir kita, maka kita sama saja dengan binatang-binatang. Sama saja, binatang makan kita juga makan, binatang minum kita juga minum, binatang tidur, binatang menikah, punya anak keturunan kita juga sama. Jadi kalau dari zahir atau hanya dari kita memperhatikan badan kita saja, kita sama seperti binatang. Kalau kita mau jadi manusia yang hakiki, manusia yang beda dengan binatang, kita harus memperhatikan ruh kita. Fa anta bil jismi la bir ruhi, fa anta bir ruhi la bil jismi insanu. Hada minni wal afu minkum. Oke, Masya Allah. Terima kasih. Kita ucapkan takbir dulu nih buat dua guru-guru kita. Takbir. Baik, terima kasih kepada dua guru kita. Ini para hadirin semua yang dimuliakan oleh Allah. Saya masih kepengen banyak buka pertanyaan, tapi ya karena waktu yang membatasi, karena nanti beliau jam 5 ini akan berangkat ke Muratara, ya. Tentu di sana juga saya mungkin buka pertanyaan juga, Bu, ya. Hah? Oh ya, sebelum kita tutup terkait dengan hiwar ilmi kepada ayahanda kami Abah Haji Kiai Saiful Hadi Ma'afibia untuk menyampaikan kulaimat, kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman li rasulillah wa wala wa ba'da. Saya mohon maaf mengambil waktu sedikit, tertarik untuk menyampaikan hanya sepotong saja, mengingat di tengah-tengah masyarakat sekarang ini, kaitannya dengan kondisi sekarang, ada dua pertanyaan yang mesti dijawab secara singkat. Yang pertama tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa itu? Sudah tadi ya? Sudah tadi. Ya, saya mau jawabnya. Yang kedua, apa itu bid'ah? Supaya menambah yang sudah disampaikan oleh Buya sedikit, singkat saja, saya memahaminya Ahlus Sunnah secara lugawi, pemilik sunnah. Siapakah dia pemilik sunnah itu? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kamu wajib mengikuti sunnahku, kata Rasulullah, dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Jadi sunnah bukan semata-mata dari Rasulullah saja. Rasulullah sendiri yang merekomendasikan, khulafa'ur rasyidin juga adalah pemilik sunnah. Itulah mereka yang dikatakan ahli sunnah. Lalu jamaahnya siapa? Jamaahnya seluruh sahabat Nabi yang pada waktu wafat, jumlah beliau tidak ada yang tahu, tapi ada sebagian ulama yang mengatakan 114.000 jamaah sahabat. Seluruhnya ikut ahli sunnah ini, kecuali 300 orang saja yang digoda, terpengaruh oleh Abdullah bin Ubay bin Lu'ay. Inilah sebab alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ahli sunnah itu ialah Nabi dan khulafa'ur rasyidin plus seluruh sahabat kecuali yang munafik tadi.
Dan dari yang munafik inilah yang akan tumbuh kembang menjadi 22 golongan. Sedangkan yang ahli sunnah itu tadi tetap satu golongan, ahli sunnah wal jamaah. Dari dulu yang namanya ahli sunnah wal jamaah itu jumlahnya mayoritas, disebut sawadul a'zam. Sampai sekarang jangan khawatir, ahli sunnah wal jamaah ini walaupun nampak kedengaran marak, justru mayoritasnya adalah pengikut ahli sunnah wal jamaah itu. Lalu ahli sunnah wal jamaah sampai ke kita ini sehingga kita bisa mengatakan ahli sunnah wal jamaah. Sahabat Nabi mengajarkannya kepada tabi'in, tabi'in mengikutinya. Begitu juga kepada tabi'in sampai kepada ulama salaf. Sesudah ulama salaf abad ketiga keempat Hijriah sampai ke abad ke-7 Hijriah itu namanya ulama khalaf. Yang sekarang ini gampang-gampang nyesat-nyesatkan itu bukan salaf, bukan khalaf, alaf. Bukan salaf, bukan khalaf, tapi kalap sajalah. Ya, jangan diikut aja lah. Saya maunya begitu. Itu yang pertama supaya jelas. Itulah namanya ahli sunnah wal jamaah. Terakhir, yang namanya bid'ah, kata Syekh Zaruk di dalam kitab Irsadus Syari kalangan Ki Hasyim Asy'ari, yang namanya bid'ah itu ada 3. Yang pertama disebut bid'ah sharihah, bid'ah yang tulen. Yang tulen itu yang bagaimana? Yang tidak pernah dilakukan pada zaman Nabi dan tidak pernah ada dalilnya, tidak ada kaitannya, itulah bid'ah sharihah. Yang ini sesat. Tapi kalau yang kedua kata Syekh Zaruk, bid'ah idhofiyah, bid'ah yang ada sandaran dalilnya. Seperti tahlilan, ada perintahnya bahwa kalimat ucapkan oleh nabi-nabi dahulu dan kata Rasulullah adalah la ilaha illallah. Itu ada dalilnya yang kata Buya tadi. Selagi masih ada dalilnya, jangan dikatakan bid'ah sesat. Ini namanya bid'ah idhofiyah, bid'ah yang masih ada dalilnya. Silahkan laksanakan. Baru yang ketiga, disebut namanya bid'ah khilafiyah. Yang ini mengatakan tidak bid'ah, yang ini mengatakan bid'ah. Bagi yang mengatakan bid'ah, yang ini tidak bid'ah, amalin, jangan ragu-ragu. Tapi bagi yang mengatakannya bid'ah, nggak usah diamalin. Yang penting kita maunya jangan saling tuding itu tadi, supaya kita tentram, supaya kita jangan ribut. Kalau memang dia mau mengatakan bahwa itu bid'ah, lakukan saja oleh dia, nggak usah ikut-ikut. Tapi yang kita kepengen jangan saling tuding, jangan saling olok, karena Rasulullah tidak mengajarkan olok-olok itu. Jangankan sesama muslim, sama orang kafir pun tidak boleh mengolok-olok orang kafir yang menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja barangkali yang dapat kami sampaikan. Kira-kira bisa dipahami, Pak? Alhamdulillah. Masih tetap ahli sunnah wal jamaah? Masih suka tahlilan? Di sini sedikit saya mau menjelaskan dikit aja bahwa yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah dikatakan bid'ah itu, ini saya sebut dikit. Yang pertama, Rasulullah tidak pernah azan. Ada Rasulullah azan? Lalu kemudian diadakan sekarang, bid'ah dong. Nah, yang kedua, Rasulullah tidak pernah mengamini doa, tapi selalu berdoa untuk umatnya. Yang ketiga, Rasulullah tidak pernah menjadi makmum. Rasulullah sholatnya tidak pernah menjadi makmum. Yang ketiga, tidak pernah sholat tarawih 1 bulan.
Jadi sholat tarawih 1 bulan itu kalau memang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, ya bid'ah juga. Kemudian yang berikutnya, Rasulullah tidak pernah membaca Al-Quran dengan mushafnya, karena memang mushaf waktu itu belum ada, dan masih banyak lagi apa-apa yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Oleh karena itu Bapak dan Saudara, di sini tadi baru diresmikan, nanti akan ada kajian lewat Al-Hadi Center. Kita akan bahas ini pada waktu-waktunya, nanti kita akan beritahu. Moga-moga saja berkenan kita dan ada kesempatan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, mohon maaf, billahil hidayah wa taufiq wal hinayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada 3 guru-guru kita yang telah menyampaikan suatu hal yang bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan Allah tetapkan hati kita untuk senantiasa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, di akhir dan penghujung acara ini minta kepada ayah untuk berdoa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Waghfir li ajdadina wa li jaddatina wa li muallimina wa li muta'allimina wa li jama'atina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ya Allah, alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alna minal hukama'i al-muzawwadina bil ilmi ma'al istiqamah ala ahli sunnah wal jamaah. Allahumma ya Allah, a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Abuya Razi, Abaji, Habib Nabil, Umar Assegaf. Alhamdulillah kita semua telah melakukan hiwar ilmi pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Maka insya Allah kita akan berjumpa pada hiwar-hiwar ilmi yang lainnya. Kita tutup dengan hamdalah akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti 3 tamu kita ini, 3 guru kita akan lewat. Kami mohon untuk diberikan jalan karena beliau akan segera istirahat. Karena jam 5 harus saya ajak lagi ke Muratara. Terima kasih. Mohon untuk tidak menutup jalan dulu. Mohon dikasih jalan. Mohon kerjasamanya.